Kalau hanya mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah, itu tidak ada jaminan keselamatan di situ. Oh enggak, itu jaminan bagi keselamatan saya, gitu. Katanya perbuatan baik tidak menyelamatkan. Pertanyaannya gini, kalau sama Elia Miron, kalau saya langsung to the point ya, boleh nggak langsung to the point? Boleh, silakan Pak. Kenapa? Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa mohon maaf. To the point, langsung ke yang paling penting dan paling utama tadi tentang keselamatan. Kalau saya kasih pertanyaan misalnya begini, besok lusa, minggu depan, atau tahun depan, ketika Elia dipanggil Tuhan, Elia harus mengatakan pasti diselamatkan, ya kan? Betul. Nah, bagaimana Elia bisa menjelaskan itu? Ya, saya diselamatkan karena saya beriman kepada Kristus dan berusaha taat di dalamnya. Artinya, iman yang saya percayai itu disambut dengan baik oleh kehendak saya di dalam hati dan pikiran saya. Itu yang menyelamatkan saya. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti apa? Iman yang percaya kepada Kristus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, katanya iblis pun percaya bahwa Yesus itu Mesias dan Juru Selamat. Iblis pun percaya, tapi tidak mendapat pengampunan karena iblis itu roh yang mendapat pengampunan yang punya darah dan memiliki roh. Hanya manusia. Karena Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Iblis itu nggak punya darah. Dia diampuni dengan apa? Makanya hanya darah Kristus yang menyelamatkan. Ya, kita tahu bahwa iblis itu tidak ada pengampunan karena dia roh tadi. Nah, kalau hanya mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Allah, ya itu tidak ada jaminan keselamatan di situ. Oh enggak, itu jaminan bagi keselamatan saya. Saya membuktikan keselamatan saya itu dengan perbuatan saya yang baik kepada semua orang. Aduh. Gitu. Katanya perbuatan baik tidak menyelamatkan. Loh, perbuatan baik itu menjadi bukti bahwa saya telah diselamatkan. Bukan menjadi agar saya diselamatkan. Karena orang yang mengaku beriman, dia akan diberi karunia Roh Kudus yang akan menguduskan dia setiap hari. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tetapi tidak memiliki perbuatan kudus, dia itu menipu. Jadi saya setiap hari itu berusaha berbuat baik. Itu untuk membuktikan bahwa saya sudah diselamatkan. Bukan untuk diselamatkan. Ya, jadi berbuat baik itu saya setuju, tanda sudah diselamatkan. Begini Elia, saya juga percaya Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu anak Allah, Yesus itu segalanya. Kalau hanya saya memahami hanya seperti itu, nah saya belum merasa bahwa saya sudah diselamatkan. Saya belum merasa diselamatkan kalau hanya begitu saja. Bagaimana ya, itu? Iman setiap orang itu berbeda-beda. Penghayatan iman orang itu berbeda-beda. Bagaimana Petrus menghayati imannya dan bagaimana Paulus menyelesaikan pertandingannya itu berbeda. Tapi mereka pasti selamat. Pasti selamat ya. Nah, itu kunci pasti selamat itu yang saya senang. Pasti selamat. Gitu. Saya mengimani begini. Kepastian itu saya dapat bukan hanya untuk saat ini. Kepastian itu saya dapat itu nanti ke depan pun pasti. Elia setuju enggak? Kepastian itu bukan saat ini. Kepastian itu bisa minggu depan pun, bulan depan pun, tahun depan pun, 10 tahun lagi pun. Kepastiannya seperti itu.
Kalau hanya kepastiannya saat ini, bukan. Kepastian itu ketika kita sudah mau menyelesaikan pertandingan. Sama seperti ketika Anda lari estafet. Kalau Anda masih di tengah, bagaimana mungkin Anda mengaku pasti menang? Demikian juga orang beriman. Orang yang beriman itu dikatakan pasti ketika dia mau menyelesaikannya. Karena begini, kamu pasti diselamatkan. Itu bukan dalam pengertian ketika kamu beriman tetapi berbuat dosa sebanyak apapun kamu diselamatkan, bukan begitu. Tetapi itu dalam pengertian bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkanmu kapanpun kamu berbalik ke sana, kamu akan diselamatkan olehnya. Jadi kapanpun apa? Berbalik kepada Dia. Sama seperti orang yang berbuat jahat dalam hidupnya setiap hari. Tapi kemudian menjelang kematiannya dia tidak bisa lagi berbuat baik. Tapi dia mengaku dosanya kepada Tuhan dan mengakui Kristus. Itu maksudnya. Orang-orang seperti itu akan diselamatkan. Tapi kalau kita dengan penuh kesadaran mengaku percaya Yesus, tetapi selalu berbuat dosa dengan senangnya tanpa merasa bersalah, tidak ada kepastian di dalam orang itu. Oke. Kita levelnya bukan yang seperti itu, Elia. Kita levelnya adalah yang tadi sudah disampaikan, ketika kita mendapatkan kepastian bahwa kita selalu berusaha berbuat baik. Itu level kita ya. Betul. Bukan lagi seenak-enaknya berbuat dosa, bukan seperti itu. Nah, saya sampaikan tuh begini, saya juga ditanya sama ya teman-teman, sama apa gitu, tetangga, jadi Kristen tuh seperti apa. Nah, saya mengatakan begini, bahwa saya mengimani bahwa kapanpun saya mati, entah itu besok, entah itu seminggu lagi, entah itu sebulan lagi, entah itu setahun lagi, saya pasti diselamatkan. Yang penting saya tidak meninggalkan keyakinan dan kepercayaan itu. Nah, Elias setuju enggak? Halo. Ini harus pakai handphone apa gimana sih? Coba ya pakai handphone. Halo. Bentar, tunggu. Halo. Oke. Ya. Sekarang saya tanya kembali kepada Bapak. Ketika misalnya Anda mengaku Kristen, besok Anda merencanakan membunuh seseorang, saya harus habisi dia, bunuh dia dengan keji, potong tubuhnya dan lain-lain. Bapak rencanakan itu dan Bapak lakukan besok hari. Dan kemudian besok hari setelah Anda sudah menyelesaikan itu, ya, dalam keperkasaan karena merasa berhasil, saya telah membunuh, tiba-tiba ada yang menembak Bapak dari belakang, tak, dan Bapak meninggal. Apakah Bapak diselamatkan? Itulah suatu perumpamaan yang suatu contoh perbuatan yang mustahil itu di dalam kekristenan. Tadi saya udah bilang, level kita itu bukan seperti itu. Level kita bukan itu masalah level, Pak. Ya, Alkitab berkata, hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Iya. Makanya Kristus mengatakan begini. Berjaga-jagalah, perhatikan langkahmu,
Waspadalah. Yesus selalu bilang itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Agar ketika kematian itu datang seperti pencuri, kita tidak didapati telanjang. Yang begitu maksudnya. Jadi kalau Bapak katakan kita tidak di level begitu, no. Tujuan kita menjadi Kristen, Pak, itu untuk apa? Hanya satu, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, artinya kita mengikuti apa yang Kristus lakukan. Dia mengampuni, dia mengasihi, dia melayani, dia membangun sesamanya, dia mengutus saudaranya, dia menyembah Bapaknya. Jadi tujuan orang Kristen itu bukan kamu di level ini, bukan begitu, Pak. Karena Kristus pun yang walaupun Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ketika dia menjadi manusia, Pak, dia tidak menjadi manusia yang super power. Dia malah lebih hina dari kita. Jadi ukuran Bapak yang mengatakan bahwa kita tidak di level ini, di level itu. Kalau memang demikian, lalu bagaimana dengan Allah yang tidak seharusnya selevel, melainkan di atas level kita, rela menjadi hina bahkan di bawah kita? Itu tak berlaku, karena Kristus adalah teladan. Begini Elia, tadi kan Elia mengatakan saya berusaha selalu berbuat baik karena saya sudah diselamatkan. Nah itu kan tingkat pemahaman Elia, pemikiran Elia dan perilaku Elia. Levelnya di situ kan. Saya berusaha berbuat baik karena saya sudah diselamatkan. Nah itu levelnya Elia. Maksud saya samakan. Kita levelnya, pembicaraan kita levelnya di situ. Jadi tidak ada lagi kita berbicara kita punya rencana untuk membunuh, untuk apa gitu yang jahat. Itu enggak. Itu bukan di level kita. Ya setuju ya? Oke, berarti dalam pengertian Bapak tidak pernah mau sengaja berbuat dosa begitu? Oh iya, so pasti. Karena Yesus ada di dalamku. Roh Kudus ada di dalam hatiku. Ya. Nah, kita tidak ke situ. Nah, yang saya sampaikan bahwa kepastian itu kapan adanya kepastian tuh? Nah, saya kan tadi saya bilang ketika saya ditanya di tetangga, teman yang seiman walau dengan yang tidak seiman gitu kan. Nah, saya mengatakan bahwa begini, bahwa Yesus itu mati untuk saya, dia menyelesaikan semua dosa saya. Sehingga saya punya kepastian bahwa entah itu besok, entah itu lusa, bulan depan, tahun depan, kalau saya mati, saya pasti diselamatkan. Asalkan ada tapinya, tapi asal jangan saya meninggalkan kepercayaan dan keyakinan saya kepada Kristus. Nah, saya mau tanya ke Elia. Elia setuju enggak dengan statement saya? Ya, saya setuju, tapi dalam catatan Anda tidak merencanakan dosa dan selalu meminta pengampunan dan penyesalan akan dosa yang sudah dilakukan. Itu menjadi bukti bahwa Roh Kudus itu ada. Ya, so pasti dong. Ya. So pasti. Kita jangankan merencanakan yang jahat, ya Elia. Kita terhilap berbohong saja, kita sudah merasa bahwa oh ini tidak betul, ini ampuni aku Tuhan. Nah itu ketika bahwa di dalam hati kita ada Roh Kudus, jangankan kita mau berniat jahat, ketidaksengajaan berbohong saja kita sudah merasa menyesal. Betul. Nah begitu. Jadi level kita di situ, maksudnya kita karena kita memahami yang sama, kita tidak mungkinlah dalam kesadaran ini saat ini ya Elia ya, saya dalam kesadaran saya saat ini,
kalau merencanakan yang jahat gitu ya? Ya enggak lah. Pasti. Puji Tuhan kalau begitu. Nah, kan begitu. Sehingga kepastian yang saya sampaikan itu jauh ke depan, itu memang kan di dalam Roma pasal 5 ayat 9-10 pasti diselamatkan dari murka Allah, ya kan? Pasti diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Nah, kepastian yang saya dapatkan itu yang tadi Elia bisa memahami tidak bahwa jauh ke depan itu saya saat ini kan saya mengatakan saya diselamatkan. Nah, nanti itu entah setahun lagi saya pasti diselamatkan. Nah, setuju ya gitu ya? Betul. Tapi jangan menjadi seperti Yudas ya. Ya. Nah, begitu. Jadi kepastian Yudas pun percaya Yesus, tapi dia menjual Yesus dan dia tidak selamat. Ya. Oke ya. Jadi poin kita itu adalah kita sama-sama beriman kepada Tuhan dan mari sama-sama kerjakan semuanya itu untuk menjadi, kalau tidak bisa sempurna dan tidak akan bisa sempurna, tapi menjadi sempurna. Menjadi itu indikasi bahwa kita ada proses. Jadi berproses menjadi sempurna. Karena proses menjadi sempurna menuruti keinginan Tuhan itu adalah bentuk respon hati yang mau tunduk kepada Dia, meskipun kita kadangkala gagal di dalam proses itu. Tapi Tuhan itu tidak melihat hasilnya, Dia itu melihat hati kita. Kalau hati kita mau berproses ingin menjadi serupa dengan yang Dia mau, meskipun Dia tahu itu tidak mungkin, itulah yang menjadi sukacita bagi Allah sendiri atas keinginan hati kita. Gitu. Karena tidak ada yang sempurna di tanah ini. Makanya Nabi Yesaya bilang, tidak ada yang layak. Perbuatan baik kami seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang layak. Tapi kalau hati kita meresponi panggilan Allah dengan penuh tanggung jawab bahwa aku mau menjadi serupa denganmu ya Tuhan, yaitu Kristus yang datang dari Bapa kita itu, nah maka kita berusaha di dalam prosesnya. Nah, walaupun nanti kita kadang jatuh ya, kemudian bangkit lagi. Artinya ada niat. Daripada dengan orang yang sama sekali, oke lah nggak apa-apa, buat dosa aja. Nah, itu beda hal. Artinya respon hati. Makanya dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau itu tidak hanya berbicara tentang kehidupan sekarang, tapi juga kehidupan yang akan datang. Begitu. Jadi mari kita kerjakan bersama-sama agar kita bertemu dalam kerajaan Bapa kita itu. Ya, tekun di dalam doa. Mintalah di dalam namaku, kata Yesus. Kalau memang kamu dengan tulus mau memberitakan berita keselamatan itu kepada mereka, agar mereka selamat, kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ya Bapa, bukalah pintu hati pikiran mereka agar mereka kubawa kepadamu di dalam Kristus. Kamu doakan itu terus. Nanti mereka sendiri yang datang kepada kamu. Dan itu kesempatanmu untuk memasukkan Injil kepada mindsetnya mereka. Karena kalau hasil usaha kita itu tidak bisa. Gitu. Itu tantangan kan? Yap. Iya. Tapi seru beneran. Maksudnya seru dalam artian maksudnya di sisi lain kamu semakin secara pribadi semakin dekat ke Tuhan kan sebenarnya. Tapi di sisi lain kamu membantu orang lain untuk dekat ke Tuhan juga gitu. Itu kasih namanya. Kalau gini bro, kasih itu bukan sesuatu yang substansial. Kasih itu sesuatu yang relasional. Kamu bisa dikatakan mengasihi, kamu bisa dikatakan kasih. Ya. Kalau kamu mengasihi seseorang, mungkin gak saya bilang saya adalah kasih kalau saya tidak pernah mengasihi siapapun? Gak mungkin. Jadi kalau kamu peduli kepada keselamatan orang lain, kamu mencintai mereka apa adanya, itu kasih. Makanya Yesus bilang apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Jadi dia rela mati untuk orang lain. Itu kasih.
Dan kasih yang seperti itu, agape, itu dilakukan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya yang menjadi manusia mati, bukan untuk sesamanya dia, karena dia tidak punya sesamaan, tetapi untuk ciptaannya sendiri. Keren. Itu teladan bagi kita, gitu loh. Ya, jadi kamu harus, itu beban kamu, karena kamu di Jepang, saya tidak di Jepang. Ada tantangannya beda. Butuh strategi ke situ. Ya. Tapi itu something unique. Oke, thank you. Oke, semangat ya Ramen ya. Kamu Oke. luar biasa. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi memang penginjilan itu adalah seni. Jadi lifestyle untuk menginjili orang itu adalah seni. Jadi make sure kalau kamu sedang melakukan you are in the gospel untuk membawa orang kepada Kristus. Karena hanya Tuhanlah yang baik, hanya Dia yang baik, hanya Bapamu, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Sang Raja Baginda dunia dan surgawi. Tuhan Allah berkuasa membawa dan melepaskanmu. Tuhan tahu apa yang kau derita. Dia mau mengujimu. Tiada yang seperti Dia. Tuhan sempurna di dalam hati. Silakan Joni.